Bu Sekyun itu ya, dibilang aku tuh nggak mau jadi PIC untuk bagi-bagi nasi bungkus, tetap aja ditunjuk. Nggak tahu apa, saya masak Indomie aja kebanyakan air, jadi rasanya nggak karu-karuan. Sebenarnya aku tuh bukannya nggak mau jadi koordinator, tapi masalahnya siapa yang mau masak, siapa yang mau bungkus dan bagiin. Kalau ada pelayanan begini, biasanya semua pada sibuk, nggak mau ikutan. Memangnya saya itu nggak ada kerjaan apa? Aku nggak mau ditolak, tapi tadi Bu Sekyun telepon, aku tolak. Aduh, pusing dah. Halo Vera, lagi di mana? Tahu nggak? Kalau Cross kita mau bikin aksi bagi-bagi nasi bungkus. Nah, bantuin aku yuk. Kamu kan biasa masak. Nanti aku ajakin teman-teman yang lain juga untuk bantuin. Kita janjian waktunya untuk belanja dan masak bareng-bareng. Supaya kamu nggak repot sendirian. Tenang aja, nanti aku ajakin semua kok untuk bantuin. Hah? Kenapa? Masa sih suamimu nggak bolehin? Nggak akan jadi tambah sibuk gimana kok? Ya oke deh. Aku coba tanya yang lain ya. Biasa. Hai Ciria, ambil tugas anak juga ya? Iya. Kebenaran nih, aku ketemu kamu di sini. Kan Cross kita itu ada tugas untuk aksi bagi-bagi nasi bungkus. Kamu bantuin ya? Iya Ci, aku udah lihat di grup WA. Terus kok nggak komen, diam aja? Kalau komen nanti takut disuruh tugas. Ya nggak apa-apa, bantuin. Kamu mau ya bantuin ya? Kamu tuh nggak sendiri, nanti aku suruh teman-teman juga bantuin kamu. Kan kamu pintar masak, jadi sekalian. Iya Ci, sorry ya, aku nggak bisa, lagi banyak pesenan. Udah digabungin aja masaknya. Jadi yang buat kita disendirikan nanti masaknya bareng-bareng sama kamu. Gimana? Wah Cici, nggak bisa, kan yang pesanan beda lagi. Kalau ditambah porsinya, mau berapa jam masaknya, Ci? Aduh, sorry ya, Ci, kayaknya nggak bisa deh. Paling aku datangnya pas hari hanya aja deh, Ci, bagi-baginya. Itu juga kalau lagi pesanan nggak banyak ya, Ci. Aduh, sorry banget ya, Ci, aku nggak bisa. Ya udah dah kalau gitu, kalau kamu nggak mau. Ci, aku duluan ya, dadah ya, aku Ya, sibuk. oke. Ya. Nyebelin banget ini si Vera di Facebook. Katanya nggak boleh sama suaminya. Si Ana juga katanya banyak pesanan. Nggak taunya foto-foto di kafe. Kalau untuk pelayanan aja mereka sibuk nggak mau. Tapi kalau untuk ngafe pada semangat. Halo Bu Sekyun, gini ya Bu, aku kan memang awalnya nolak, tapi akhirnya saya mau jadi PIC. Aku tuh nggak mau bukan apa-apa, karena saya pusing. Kalau ngajak teman-teman suka sibuk, nggak mau. Saya juga udah nanya sama Vera, sama Ana, tapi mereka sibuk semua. Coba kalau aku ajak jalan-jalan, ngopi-ngopi ke mercusuar, pasti mereka semangat. Susan,
Memangnya dia bisa masak, Bu? Tapi aku nggak kenal. Ya, oke kalau gitu. Kapan-kapan saya hubungi dia. Ya, dah. Hai Ciria, mau jajan batagor juga? Ya, Pak. Ciria, sorry ya saya mau nanya boleh? Boleh. Ci kalau untuk aksi bagi nasi bungkusnya, saya mau bantuin boleh Ci? Maksudnya gini Ci, kalau udah ada yang masakin sih nggak apa-apa. Saya ikut ngebantu ngiris-ngiris, ngaduk-ngaduk apa aja lah Ci. Oh udah banyak yang bantuin ya Ci? Ya nggak apa-apa lah, saya bagian ngebungkusinnya aja Ci. Saya di rumah udah biasa ngebungkus cepet. Justru itu masalahnya. Apanya yang mau dibagiin? Oh, udah banyak juga ya yang bagian ngebungkus. Ya nggak apa-apa lah, saya nanti bantu aja pas bagi-baginya aja ya. Apanya yang mau dibagi? Yang masak aja belum ada. Kamu bisa masak nggak? Sorry ya, aku nanya, soalnya kan aku nggak dekat sama kamu. Iya sih. Iya. Jadi aku nanya, kamu bisa masak apa? Ya kalau masak mah bisa sih Ci ya. Cuman memang saya nggak pernah cerita sih di kelas kita. Soalnya ya malu lah Ci. Ada Ci Vera, ada Ci Ana, yang kayaknya masakan mereka lebih terkenal ya. Mau dikenal juga untuk apa kalau nggak ada hati untuk pelayanan? Ci, Benar kamu mau bantuin? Masa kalau misalnya kamu nolak juga nggak apa-apa. Aku tuh udah biasa ditolak. Jadi kalau Ya, mau Ci. bantuin oke. beneran aku mau Ci. Ya kalau saya sih sebenarnya pingin terlibat ya dalam pelayanan ini gitu. Terus aku nggak bisa kayak teman-teman yang lain Ci. Mereka pada jago-jago nyanyinya, suaranya bagus-bagus. Terus juga mereka teh pinter Ci sharing firman Tuhannya. Ya. Tapi ya itu aku suka malu kalau misalkan pas lagi kumpulin uang sumbangan tuh Ci, aku nggak bisa kasih banyak seperti yang mereka kasih. Kita itu nggak butuh yang dikenal atau yang suaranya bagus. Yang penting ada hati untuk melayani. Kalau memang kamu mau bantuin aku, oke nggak apa-apa. Nanti saya ajakin teman-teman yang lain. Tapi untuk yang nolak, ya udah. Berarti mereka melewatkan kesempatan untuk pelayanan. Gimana? Bener Ci, aku mau Ci, serius aku mau. Di rumah perlengkapan masaknya juga banyak, lengkap. Terus juga wajannya besar-besar Ci, jadi kita bisa tuh sekali masak banyak ya. Terus aku juga punya langganan tuh Ci untuk beli bahan makanan yang lebih murah dibanding yang lain. Oke kalau gitu benar ya. Jadi nanti kita pikirin kapan belanjanya, kapan masaknya. Nanti aku ajak teman-teman untuk bantuin. Jadi kamu jangan khawatir, nggak sendirian. Jadi nanti ada yang masak, ada yang ngebungkus, ada yang bagiin. Oke, kapan kita belanja nanti kita pikirkan. Ya bener Ci, saya serius mau Ci. Karena ya itulah, saya bukannya mau bantuin Cici ya, tapi saya mau melayani Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan kasih sama saya. Kalau saya bisa masak, ya saya masak gitu kan. Gitu. Yuk masak ya Ci. Ya, oke. Ayo kita tambah batagornya, ini enak banget. Ayo, Jadi ayo. aku seneng nih, udah selesai tugasnya. Ayo Ci, ayo. Sip. Mang, lagi Mang. Halo, hari ini kita akan merenungkan satu tema, Do Small Things with Big Heart. Saya akan mendasari dari firman Tuhan, 1 Raja-Raja 7 ayat 13-14, demikian firman Tuhan. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus. Tukang tembaga yang penuh dengan keahlian
pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Saudara dikasih Tuhan, Niccolo Paganini adalah seorang pemain biola yang sangat terkenal. Dia mempersembahkan biola yang terbaik kepada kotanya di Genoa. Idenya memang bagus, hanya sayang saja biola tersebut tidak pernah dia pergunakan. Biola itu hanya dipajang saja, padahal sebuah biola harus dimainkan oleh seorang yang ahli untuk dapat disaksikan kehebatannya. Akibatnya biola tersebut tidak lebih daripada benda rongsokan yang tidak ada artinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, segala keahlian yang tidak dipersembahkan kepada Allah juga akan menjadi rongsokan yang tidak berarti. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan Hiram, seorang dari suku Naftali, anak yatim, saat Tuhan memberikan talenta kepadanya, keahlian kepadanya, sebagai tukang tembaga. Dia penuh dengan keahlian, dikatakan pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia tidak berdiam diri. Saat dicari Salomo, dia langsung menghadap. Ya, dia bersedia melakukan segala pekerjaan, apapun juga bagi raja, bagi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Hiram sudah memakai keahliannya yang mungkin hanya satu-satunya, yaitu sebagai tukang tembaga. Ia memberikan yang terbaik kepada Allah Israel. Bagi dia ini adalah sebuah kesempatan yang terbaik, yang tidak disia-siakan. Saudara, mari kita belajar dari Hiram yang punya keahlian spesifik. Satu saja, ahli tembaga. Dia bukan hanya punya keahlian, tetapi dia antusias. Waktu orang mencari dia segera bergerak dan mau melakukannya. Saudara, Madam Teresa pernah berkata, kita tidak punya banyak. Bahkan kita hanya mampu melakukan hal-hal yang kecil. Tetapi dia katakan, mari kita yang tidak punya apa-apa, hanya punya hal yang kecil, mari kita lakukan dengan cinta yang besar. Hati yang besar, segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, biar Tuhan menolong kita. Ada di antara kita punya banyak keahlian, talenta. Kita bisa ini, bisa itu. Tapi kalau kita renungkan saudara, bukankah sedikit dari antara kita yang mau datang dan mau bekerja? Padahal seringkali dalam pelayanan banyak dibutuhkan keahlian demi keahlian. Tetapi banyak sekali orang yang tidak menawarkan diri untuk mau melayani. Saudara, kita tidak butuh banyak keahlian. Asalkan kita mau, saudara. Satu saja, saudara. Itu dapat dipakai untuk memberkati orang lain. Saudara, bersediakah saudara bekerja untuk Tuhan? Dengan talenta sekecil apapun. Do small with big heart. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, pujana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu.